Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sabahul khair. Kaifa halukum? Salih dan salihat, alhamdulillah ya, kita bisa belajar seperti biasa ya. Dengan yang sebelumnya, pekan sebelumnya kita tidak belajar normal ya, tapi belajarnya luring ya, di luar jaringan. Sekarang kita kembali lagi ya, belajar online, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan yang keempat ya, bab 3 pertemuan 4. Afwan, sebentar, ada yang salah ya, bab 3 pertemuan yang keempat. Nah, sekarang kita masih di bab 3 ya nak ya. Nah, di bab yang ini hari ini kita akan mempelajari halaman 32 ya. Hari ini kita akan mempelajari halaman 32 ya. Di situ ada tulisan at-tarkib atau pola kalimat ya, at-tarkib atau pola kalimat. Di sini coba kalian lihat di nomor yang pertama ya. Ya, bilangan yang dipakai untuk menerangkan waktu ya berbentuk bilangan bertingkat ya. Jadi untuk yang jam ya, kita memakai bilangan yang bertingkat. Nah, coba kita lihat yang sebelah kanan ini nih, keterangan jam ya. As-sa'atu al-wahidah. Terus kalau jam 2 as-tsaniyah, jam 3 as-tsalitsah, jam 4 ar-rabi'ah, jam 5 al-khamisah, jam 6 as-sadisah, jam 7 as-sabi'ah, jam 8 as-tsaminah, begitu seterusnya sampai pukul 12 ya. Nah, tinggal lihat di halaman 27 dan 28 ya. Di situ ada jamnya dari 1 sampai 12. Nah, itu bilangannya bertingkat. Nah, karena as-sa'ah ini di belakangnya ada tak marbutah, berarti dia muannas ya. Maka dari itu bilangan bertingkatnya juga harus ada tak marbutah ya. Bilangannya ini juga jadinya muannas, harus ngikut dengan as-sa'ah. Kalau as-sa'ahnya di sini dia sebelumnya dia muannas ya, berarti setelahnya bilangan ini harus muannas ya. Makanya semuanya itu dari jam 1 sampai jam 12 semuanya ada tak marbutah ya. Nah, kalau contoh yang di sebelah kiri ini bilangan bertingkat tapi dia muzakkar. Al-mustawa itu kelas. Al-mustawa awal. Nah, ya. Kelas 1, Pak. Kenapa kok yang muzakkarnya awal, yang muannasnya al-wahidah? Ya, memang ya. Kalau untuk yang nomor 1 ya, angka 1 ketika bilangan bertingkat itu berbeda ya. Kalau muzakkarnya awal, muannasnya al-wahidah ya. Kalau yang kelas 2 dan seterusnya ya, itu asani ya, muzakkarnya, terus muannasnya asaniyah. Jadi tinggal kalian tambahkan tak marbutah belakang ya, jadilah dia bilangan bertingkat berbentuk muannas ya. Kemudian kita lanjut ke setelahnya ya. Bilangan jam hanya sampai 12. Untuk pembeda kita menggunakan keterangan waktu. Nah ya, hakikatnya jam itu ya
dari 1 sampai 12 ya, tapi dalam bahasa Arab ya. Mungkin kalau di Indonesia kita suka dengar gitu di TV-TV ya. Misalkan siaran MotoGP ya jam 19 atau jam 20 ya, itu di Indonesia ya. Tapi kalau di Arab itu sendiri ya, tidak ada jam 14, 13 ya. Hanya mentok sampai 12 ya. Lewat dari itu kembali ke 1 ya. Jadi ketika kita mau bilang dengan mengatakan jam dengan jelas ya, kita harus menggunakan keterangan waktu ya. Apakah dia siang, apakah dia malam, apakah dia pagi ataupun dia sore ya. Misal di sini contoh ya, as-sa'atul 'ashiratu naharan ya. Jam 10. Nah, as-sa'atul 'ashirah jam 10. Nah, di sini naharon ini adalah keterangan waktu. Untuk penjelasan waktu nih, jam 10-nya jam 10 apa nih? Jam 10 malam atau jam 10 siang. Nah, di sini naharon itu sendiri siang artinya. Kemudian as-sa'atul 'ashiratu lailan. Nah, di sini lailan di sini keterangan waktu artinya malam ya. Kemudian as-sa'atu ar-rabi'atu shabahan. Nah, as-sa'atu ar-rabi'ah itu jam 4, pukul 4. Shabahan ini keterangan waktu. Shabahan itu pagi ya. As-sa'atu ar-rabi'atu masa'an ya. Sama juga as-sa'atu ar-rabi'ah jam 4. Nah, masa'an di sini adalah keterangan waktu, yaitu sore ya. Jadi dihafalkan nih keterangan waktunya. Naharan siang, lailan malam, sobahan pagi, masaan sore ya. Kemudian yang nomor 3 ya, nomor 3. Nah, di sini kita juga sebenarnya mempelajari huruf jar ya. Huruf jar. Nah, ini sebenarnya kita sudah harus pelajari nih dari kelas-kelas sebelumnya ya, karena huruf jar ini sudah muncul ya sebelum kalian kelas 6. Kelas 5 juga pasti ada huruf jar. Di kelas 4 juga kalau tidak salah ada huruf jar ya. Apa sih huruf jar itu ya? Huruf jar itu adalah apabila ya huruf jar itu dia adalah sebuah huruf, dan huruf-hurufnya itu ya? Ada min, ada ila, terus ada juga fi, terus ada juga an ya. Min, ila, an, ala, fi, li, bi. Nah, itu huruf-huruf jar ya. Nah, termasuk huruf jar sehingga semua isim yang terletak harus majrur. Nah, di sini maksudnya semua isim yang terletak setelah huruf jar ya. Semua isim yang terletak setelah huruf jar, dia harokat akhirnya harus majrur ya, atau harokat terakhirnya harus berubah menjadi kasroh ya, harokat terakhir dari si isimnya itu ya. Biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Ana dhahabtu ilal madrasati fis sa'ati as-sadisati sobahan. Nah, ana dhahabtu. Nah, ila ini juga huruf jar ya. Ila ini huruf jar. Nah, di ini al madrasah itu isim, ilal madrasati. Nah, apabila ya sebelum isim itu ada huruf jar, maka isim tersebut harokat terakhirnya ini harus berubah menjadi kasroh. Nah, ini dia contohnya ya. Terus fis sa'ati. Nah, fi ini juga termasuk huruf jar ya.
Maka dari itu as-sa'ah harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh ya. Harokat terakhirnya harus kasroh. Ana dhahabtu ilal madrasati fis sa'ati as-sadisati sabahan. Saya pergi ke sekolah itu pada pukul 6 pagi ya. Terus ana raja'tu minal madrasati. Nah, min ya. Min itu juga termasuk huruf jar ya. Min juga termasuk huruf jar ya. Maka dari itu ya al-madrasahnya harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh. Nafi juga huruf jar, maka as-sa'at ya ini harokat terakhirnya berubah menjadi kasroh, jadinya as-sa'ati ya. Terus kita lanjut. Hal anta wasalta fil madrasah. Nah, fi ini juga huruf jar ya, maka dari itu al madrasah harokat terakhirnya berubah menjadi kasrah, al madrasati ya. Insyaallah. Fis sa'ati itu sama juga dengan yang sebelumnya ya, huruf jar juga. Ilar rub'ah fi sa'ati sabi'ati illar rub'ah sabahan ya. Jam 7 kurang 15 kurang seperempat. Nah, sobahan. Nah, di sini pagi maksudnya sobahan ya, berarti jam 7 kurang seperempat pagi. Nah, kemudian kita masuk ke pola perubahan kata kerja. Nah, dulu waktu di kelas 4 ya, Bapak pernah mengajarkan ya, ada namanya kata kerja ya, orang pertama, orang kedua, orang ketiga ya. Apa itu? Yang disebut juga dengan domir ya, disebut juga dengan domir. Nah, di sini kita orang ketiga ya. Di sini kita mempelajari orang ketiga dulu. Orang ketiga itu apa aja? Huwa, huma. Nah, ini. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Nah, orang ketiga itu apa sih? Orang ketiga itu adalah ya, kalau bahasa Indonesianya itu ya, orang ketiga itu misalkan kayak dia ya, kalian, bukan kalian, afwan, dia, mereka ya, itu orang ketiga ya. Tapi kalau bahasa Arab itu mereka ini harus, dalam bahasa Arab itu dibedakan mana yang satu orang, mana yang dua orang, mana yang tiga orang atau lebih. Dan juga dibedakan juga laki-laki dan juga perempuan ya. Huwa, huma, hum. Nah, ini laki-laki ya. Hiya, huma, hunna. Ini perempuan. Nah, di sini di bawahnya udah ada artinya ya. Dia laki-laki berarti ini satu orang. Mereka berdua laki-laki. Berarti huma ini dua orang laki-laki. Hum. Nah, ini mereka laki-laki ya. Berarti tiga orang atau lebih. Hiya, dia perempuan. Nah, berarti sendiri ya. Huma, ya, mereka perempuan ya. Ya, huma di sini artinya sama ya. Cuma nanti dalam prakteknya berbeda. Kemudian hunna di sini mereka perempuan, berarti tiga orang atau lebih perempuan. Kemudian kita di sini mempunyai contoh kata kerja ya, atau fi'il. Dalam bahasa Arab itu fi'il. Nah, fi'il itu adalah kata kerja ya. Di sini ada pergi, pulang, masuk, keluar, tiba atau sampai ya, mencuci, bangun, terus sholat ya. Nah, bahasa Arabnya pergi adalah zahaba ya. Nah, ini zahaba, raja'a, dakhala, kharaja, wasala, ghasala, qama, shalla.
Nah, ini arti-artinya ada di sampingnya. Zahaba berarti dia seorang laki-laki ya telah pergi ya. Nah, Afwan di sini kita belajarnya fiil madi ya. Fiil madi itu fiil yang telah lampau atau telah dikerjakan ya. Maka artinya itu kalau zahaba dia seorang laki-laki telah pergi. Zahaba dua orang laki-laki mereka berdua telah pergi. Mereka berdua, dua orang laki-laki maksudnya telah pergi. Zahabu mereka telah pergi. Zahabat dia telah pergi ya, dia seorang perempuan telah pergi ya. Zahabata. Nah, walaupun di sini domirnya huma ya, laki dan perempuan itu sama, tapi pada hakikatnya ketika dia dimasukkan ke dalam fi'il ya berbeda. Kalau yang perempuan di belakangnya ada ta ya. Kalau yang laki-laki hanya zahaba, kalau yang perempuan zahabata ya. Kemudian ada zahabna ya, mereka perempuan telah pergi ya. Kemudian di sini ada roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na. Nah, cara menghafalnya seperti itu ya. Agak dinada-nadain sedikit ya, biar kita mudah menghafal ya. Misalkan kita pakai jari ya. Dakhala, dakhala, dakhalu, dakhalat, dakhalata, dakhalna. Nah, itu kan ada 6 ya. Misalkan dakhala itu untuk huwa, dakhala huma ya untuk dua orang laki-laki ya. Dakhalu itu hum ya untuk mereka laki-laki. Dakhalat itu dia perempuan. Huma dakhalata ya, dakhalata itu huma ya, mereka berdua perempuan ya. Telah apa? Telah. Nah, ini artinya masuk. Telah masuk. Terus dakhalna ya, mereka perempuan telah masuk. Nah, jadi seperti itu, semuanya sama ya. Semuanya sama. Kalian lihat di sini ada yang merah-merah ini ya. Nah, ada alif yang merah, maksudnya ketika dia masuk ke domir huma ya dari zahaba ya, terus kalau masuk ke huma tinggal kalian tambahkan alif panjang di belakang. Tinggal kalian tambahkan alif saja di belakangnya. Saya semuanya samakan, tinggal ditambahkan alif semuanya. Kalau dua orang laki-laki. Kalau misalkan mereka 3 orang laki-laki, tinggal kalian tambahkan waw sukun dan alif di belakang. Tapi jangan lupa ya, huruf ba-nya harokatnya dirubah menjadi doma. Lihat semuanya sama ya. Terus kalau yang dia perempuan ya, tinggal kalian tambahkan ta sukun di belakangnya. Zahabat, raja'at, dakhalat, kharajat. Aslinya kan kharaja, tinggal ditambahin aja tak ya, tak sukun jadinya kharajat, wasalat, ghasalat, qamat, salat. Kemudian kalau yang mereka berdua perempuan, tinggal kalian tambahin ta dan alif. Zahabata, raja'ata, dakhalata, kharajata ya, sama semuanya. Wasalata, ghasalata, qamata, wa sallaita ya. Kemudian kalau mereka perempuan ya atau hunna, tinggal ditambahkan na saja di belakang. Dhahabna, raja'na, dakhalna, kharajna, wasalna, ghasalna, qumna, sallaina. Nah, tapi jangan lupa ya, huruf yang terakhirnya ini huruf ba kan aslinya kan dia ada 3 nih. Dhahaba huruf asli. Nah, huruf terakhirnya itu kan huruf ba ya, itu disukun
kan, baru ditambahkan huruf na, ya. Ini juga sama, ya, huruf terakhirnya huruf ain, ya. Huruf ainnya disukunkan kemudian ditambahkan huruf na. Dakhala huruf aslinya, ya. Tinggal kalian la-nya ini dimatikan, ya. Huruf la-nya ini disukunkan kemudian ditambahkan na. Ya, kharajna. Aslinya kan kharaja. Nah, ja-nya itu kan terakhir, berarti huruf jimnya itu disukunkan kemudian ditambahin huruf na. Nah, itu jadinya artinya nanti misalkan di sini dhahabna, berarti mereka perempuan telah pergi, ya. Untuk selanjutnya, ya, alhamdulillah. Nah, tadi kita hari ini telah selesai. Kita cukupkan sampai di situ terlebih dahulu. Semoga anak-anak semua paham dengan penjelasan tadi. Apabila masih kurang jelas, masih belum paham, ya, silahkan bertanya pada gurunya, ya. Karena pelajaran tadi itu sangat penting, ya. Jikalau kalian ada yang tidak paham pelajaran-pelajaran yang tadi dijelaskan, ya, untuk kedepannya, ya, makin sulit. Nah, maka dari itu ketika tidak paham, ya, tolong bertanya kepada gurunya, ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.